Kami mengucapkan selamat sore dan selamat bertemu kembali dengan saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Senang sekali kita dapat bertemu lagi untuk membahas pelajaran sekolah Sabat pada minggu yang pertama dalam pelajaran minggu ke-6 pada minggu yang hari yang pertama ini. Kita akan mulaikan acara kita. Baiklah, sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu untuk kepujian nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Debbie Sianturi yang sudah membawakan lagu persembahan untuk kita pada saat ini. Baiklah, kita akan mulaikan dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang malam. Kami datang lagi kepadamu di jam yang indah ini, masih hari Sabat di waktu New Jersey. Kami akan mempelajari kembali Tuhan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan, pelajaran yang kami akan dengarkan bisa menempati hati dan pikiran kami masing-masing, dan Roh Suci-Mu akan menuntun kami untuk dapat mengerti akan pelajaran ini. Begitu juga Pendeta Muda Tulus Nenggolan yang akan membawakan acara ini, biarlah dia dapat membawakan dengan baik, nama-Mu dipuji dan besarkan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau urapi kami dengan Roh Suci dari surga, sehingga dalam acara ini nama-Mu saja yang kami puji dan tinggikan. Bersama-sama dengan kami semua Tuhan,
Dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Kita serahkan kepada Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Selamat sore semuanya. Pada sore hari ini kita kembali tiba masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita akan lihat sebuah pelajaran yang sangat menarik. Judulnya adalah menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Ayat intinya dalam 2 Petrus 3 ayat 17-18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuh dalam kasih karunia yang pengenalannya akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita akan bahas ini sedikit di akhir, dan apa hubungannya dengan cerita kita pada saat ini. Kita lanjut saat ini ke bacaannya. Ada sebuah cerita di sini. Pria muda itu dengan hati-hati mengamati cakrawala. Kemudian akhirnya dia melihat mereka, dia telah mencari saudara-saudaranya selama berhari-hari. Ketika dia mendekat, melambaikan tangan dan memanggil kelompok berwajah suram itu, dia mendapatkan segalanya kecuali sambutan hangat. Saudara-saudaranya sendiri sebenarnya ingin membunuhnya. Jika bukan karena Ruben, mungkin tidak ada cerita yang diceritakan. Ruben meyakinkan saudara-saudaranya untuk sedikit memperlakukan dia dengan kasar dan melemparkannya ke sumur kering. Belakangan, Yehuda datang dengan skema besar untuk menyingkirkannya dan menghasilkan sedikit uang juga dengan menjualnya kepada beberapa pedagang budak yang lewat. Nah, kalau kita lihat cerita ini, nanti kita akan kita lihat ini adalah satu contoh penyelenggaraan fungsi keluarga. Kita bisa memiliki banyak hal dalam hidup, tetapi bukan keluarga kita. Tidak ada yang sempurna, dan tidak satupun dari antara kita memiliki keluarga yang sempurna dan hubungan keluarga yang sempurna. Beberapa kita diberkati oleh orang tua, saudara kandung, dan anggota keluarga lainnya yang mencerminkan kasih Allah. Tetapi banyak yang harus puas terhadap kurang yang dari yang ideal. Hubungan keluarga yang seringkali rumit dan menyakitkan membuat kita gelisah, terluka, dan membawa banyak beban emosional yang kita pada gilirannya lepaskan dari diri orang lain. Kita lihat di sini ada sebuah contoh yang luar biasa, yaitu contoh yang kita sangat kita kenal, yaitu apa? Contoh yang dihadapi oleh apa? Yusuf pada masa mudanya. Kita lihat bagaimana dalam contoh pada masa mudanya, Yusuf adalah orang yang sangat baik, masih muda. Namun kita lihat latar belakang Yusuf. Yusuf adalah orang yang setia kepada Tuhan pada masa mudanya. Namun ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Yusuf tahu bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarganya yang begitu kacau. Sejak dari siapa? Dia tahu bagaimana sejarah daripada kakeknya Abraham memiliki 2 istri, 3 istri, mengakibatkan masalah dengan anak-anaknya. Akhirnya dia bukan kakek buyutnya Abraham, baru kakeknya Yakub. Dia tahu bapaknya Yakub juga kakeknya Abraham dan bapaknya Yakub. Semuanya dia tahu bagaimana masalah beban dalam keluarganya yang terjadi. Apa yang terjadi dalam keluarganya? Karena memiliki masalah keluarga yang begitu berat, dan akhirnya bukannya semestinya Yakub, Abraham, dan Ishak ini, Yakub mengambil pelajaran dari Abraham dan Ishak. Namun Yakub sendiri tidak mengambil pelajaran dari keluarganya, bahkan membuat kesalahan yang berulang kali, kesalahan yang sama, yang mengakibatkan
permasalahan ini ditimpakan kepada Yusuf. Sejak dari Abraham memiliki istri lebih dari satu, akibatnya Ishak harus bermasalah dengan saudaranya. Akhirnya Ishak hanya memiliki satu Ribka, tapi apa? Apa yang terjadi karena pilih kasih antara Esau dan Yakub, dia lebih memilih kasih Esau, mengakibatkan Yakub harus membuat satu kesalahan besar terhadap apa? Kesalahan besar untuk apa? Berbohong pada ayahnya. Namun hal ini diulangi oleh Yakub sendiri untuk melakukan yang sama terhadap Yusuf. Karena kasih sayangnya yang berlebihan kepada Yusuf, karena apalagi ditambah dengan Yusuf yang begitu luar biasa melaporkan kesalahan abangnya, membuat abangnya membenci dia. Tapi yang kita tahu, kita harus pelajari, di dalam kerumitan dalam keluarga ini, tidak di sini dikatakan bahwa ada sesuatu yang tidak ideal dalam hubungan keluarga. Tidak membuat sebuah alasan bagi Yusuf untuk jauh daripada Tuhan. Untuk beristirahat di dalam Tuhan. Itulah masalahnya. Bagaimana kita dapat beristirahat dalam beristirahat, menemukan istirahat dalam ikatan keluarga, dalam keadaan yang baik ataupun yang tidak baik. Khususnya pada saat ini kita melihat bagaimana keluarga Yakub yang mengakibatkan beban kepada Yusuf sendiri. Bagaimana kita dapat menemukan istirahat Tuhan dalam bidang ini dari kehidupan kita? Pekan ini kita beralih ke kisah Yusuf dan ikatan keluarganya yang menyaksikan Allah bekerja membawa kesembuhan dan istirahat emosional meskipun hubungan keluarga tidak berfungsi. Jadi tidak ada alasan. Latar belakang bukan jadi alasan bagi kita untuk tidak bisa beristirahat dalam Kristus. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat inti kita. Nah, ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Kita telah ayat ini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Kenapa kita harus waspada? Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Waspada jangan tersesat. Kedua, jangan kehilangan pegangan. Ketiga, biarlah kita tetap bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pertama, waspada terhadap apa? Supaya jangan tersesat. Kedua, jangan kehilangan pegangan. Ketiga, apa? Bertumbuh dalam kasih karunia Kristus. Nah, saudara, pengalaman Yusuf adalah pengalaman yang luar biasa yang akan kita pelajari. Tapi 3 poin ini akan dijabarkan dalam pengalaman Yusuf. Kenapa? Yusuf pada saat dalam cerita itu masih adalah cerita awal dalam kehidupannya. Yusuf dia tahu bahwa keluarganya tidak baik kondisinya. Namun dia tidak pernah tahu bahwa dia akan dijual oleh keluarganya. Dia tidak tahu bahwa dia akan dijual. Dia juga tidak pernah tahu. Dia tidak pernah tahu bahwa dia akan mengalami kehidupan yang bagaimana istri Potifar akan berbohong tentang dirinya yang semestinya Potifar lebih percaya daripada istrinya. Namun nanti kita pelajari lebih dalam lagi itu pada suatu minggu. Dia juga tidak tahu bahwa dia harus masuk penjara masa depannya.
Tapi yang dia tahu, apa yang dia tahu? Dia tahu Tuhannya mengendalikan semua. Kita lihat ini semua. Ayat inti kita. Ini yang tampil dalam kehidupan Yusuf dalam kehidupannya. Walaupun lihat latar belakangnya kacau. Abangnya, keluarganya cemburu terhadap dia. Tapi apa jauh lihat kondisinya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang yang tak kenal hukum. Yusuf dalam hidupnya, dia tidak pernah bisa terseret terhadap orang yang tak mengenal hukum. Dia buktikan di Mesir. Pada saat dia menghadapi sebuah penggodaan, dia tidak jatuh dalam penggodaan itu. Dia memilih meninggalkan, lari dari penggodaan itu. Berbeda dengan Daud. Pada saat penggodaan itu datang, dia memang mestinya seperti pendeta John Madelo, mestinya kalau penggodaan datang kita alihkan mata kita, lari dari penggodaan itu. Daud tidak, dia langsung mendekati penggodaan itu. Tapi Yusuf berbeda, dia lari dari penggodaan itu. Karena apa? Supaya dia tidak tersesat. Terus apa lagi? Dia tidak pernah kehilangan pegangannya. Dan dia bertumbuh dalam kasih karunia pengenal. Dia bertumbuh dalam Kristus. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia benar-benar mengenal siapa Allahnya. Dan tulisan Roh Nubuat mengatakan, dia, apa tulisan Roh Nubuat? Pada saat dia dijual oleh abangnya, dia tidak lagi bisa bergantung kepada bapaknya yang sangat mengasihi dia. Dia hanya bergantung kepada Tuhan. Dia ambil keputusan untuk selalu bergantung kepada Tuhannya. Karena hanya Tuhanlah yang dapat memberikan keselamatan dalam hidupnya. Apa buktinya? Kita bisa lihat apa buktinya. Inilah buktinya. Kejadian 54-26. Karena dia bergantung kepada masa depannya kepada Tuhannya. Dia tahu Tuhannya juga akan memimpin bangsa Israel. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempai dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Dia tahu masa depan umat-umat Tuhan. Karena apa? Dia tahu bagaimana Tuhan telah menuntun dia. Tuhan menjaga dia karena Tuhan memimpin dia. Dia memang benar-benar sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Walaupun di tengah kekacauan di dalam keluarganya. Di ujung akhir hidupnya dia mengatakan ini. Dia katakan, Tuhan akan memberkati kamu, membawa kamu keluar dari negeri ini. Dia tahu bangsa Israel akan keluar dari apa? Tanah Mesir. Dengan tuntunan. Hal yang sama, pelajaran sangat penting bagi kita. Kondisi apapun di dalam keluarga kita, bukan jadi alasan bagi kita untuk jauh daripada Tuhan. Itu poin pertama. Poin kedua, kondisi apapun yang kita hadapi adalah bukan juga alasan untuk kita untuk tidak berserah kepada Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Kembali saya katakan, pelajaran minggu lalu, bagaimana kita harus bersandar berserah kepada Tuhan. Dalam kita bisa atasi masalah kita ataupun tidak. Kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah keputusan Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Yusuf telah mengalami hidup itu semua. Seperti saya katakan tadi, Yusuf tidak tahu apa yang terjadi di masa depannya, tapi dia tahu
Tuhan yang akan mengendalikan dunia ini. Hal yang sama itu akan terjadi bagi kita, dan biarlah itu menjadi bagian kita. Mungkin ada tambahan dari pendeta senior. Sudah bagus. Thank you. That's good. Pendeta Alex Rantung. Eh, sudah bagus sekali pembahasannya. Memang ada hal yang sangat menarik di sini. Dalam keluarga saya yang boleh dikatakan paling muda. Dan kakak-kakak saya ini mempunyai jabatan yang bagus. Satu bendahara di Rumah Sakit Advent Bandung, satu menjadi kepala sekolah, dan lain sebagainya. Tetapi saya diangkat jadi ketua UNI, yang kelihatan lebih dari dorang. Tetapi semuanya ini adalah berkat Tuhan, tuntunan, bukan seperti Yusuf, di mana saudara-saudaranya menjual dia, memarahi dia. Tetapi saya sangat bersyukur kakak-kakak saya ini yang sangat menolong saya. Yang membiayai perkawinan saya pun kakak saya, yang selalu membiayai seluruh yang kami perlukan di Timor, kakak saya. Sekalipun dia meninggal dunia dalam usia 32. Niko yang bendahara Rumah Sakit Advent Bandung karena gagal ginjal. Dan kakak saya yang tua meninggal dalam usia 83. Jadi ya kita sudah memasuki 83, enggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita sangat bersyukur, sama seperti keterangan tadi. Yusuf tidak mengetahui yang lain-lain. Yang dia ketahui bahwa Tuhan beserta dengan dia. Itu yang saya juga ketahui. Thank you so much. Thank you. That's good. Terima kasih. Tambahan dari pendeta Alex Rantung yang begitu menguatkan. Pengalaman yang dihadapi, dia tahu bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita semua, sebagaimana dia juga menuntun pendeta Alex Rantung. Thank you. Amin. Ada tambahan lainnya? Dek, ada pertanyaan, Dek? Enggak ada, tidak ada tambahan atau pertanyaan dari live stream. Oke. Bila tidak ada, saya kembalikan kepada Iin. Terima kasih. Baiklah, kita akan tiba pada doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk didoakan, kami persilakan. Mungkin yang di Zoom ada yang memiliki pergumulan atau usulan doa, kami persilakan. Kita akan doakan Ronald Walean ya dalam penyembuhan, pemulihan. Mungkin ada lagi? Doakan keadaan di Indonesia itu. Iya. Keadaan di Indonesia Iya. yang semakin mencekam. Sekarang nomor 1 di Indonesia itu. Apa ada berita ini Robert Walean yang sakit di rumah sakit dan si anaknya Dr. Kalangi? Nggak ada berita ya? Kayaknya Sudah si sembuh. Freddy Kalian ya sudah sembuh katanya. That's good. Sudah sembuh dok. Gimana Kak Cici? Ya, dapat dengarin? Ya. Halo? Ya kedengaran. Tadi suruh apa ya? Kedengaran Kak? Update dari Kesaksian ya, In, atau apa? Iya, update dari yang sakit kemarin yang didoakan, Robert Walean dan Freddy Kalangi. Freddy Kalangi, ya. Mungkin Tante Ceci ada dengar berita? Freddy Kalangi udah keluar. Oh, that's Hari good. Kamis dia udah keluar dari rumah sakit. Tapi Robert Walean masih isolasi mandiri di rumah.
Oke. Oke. Oke, yang ada di live stream, Dek. Eh, s- sama seperti tadi Kak, sudah ditulis tadi. Oh, oke. Oke. Baiklah kalau Din, ya, ada Kak Ceci? tolong doakan iparnya James, baru Ya. meninggal tadi, Kak Evi di Jakarta. Oh. Siapa namanya, Kak? Kak Evi Sofia. Ipar. Evi Sofia ya? Sofia, iya. Oke. Oke dah. Baiklah kalau sudah tidak ada, kami minta kesediaan Pendeta Muda Tulus Tenggolan. Oh, ada Om Anggi lagi. Masih tetap tolong didoakan ya kakak ipar saya dengan Oh, keluarga Yance Soputan yang ada di Balikpapan dan keluarga mereka belum tahu kalau COVID atau enggak, tapi ya kemungkinan so gejala-gejala gitu karena ya so batuk-batuk, sudah panas juga. Nah, soalnya masalah mereka katanya kalau mereka mau pergi cek terus ketahuan so itu, dorang mana justru langsung didatang ambil dengan ambulans terus dibawa ke rumah sakit. Itu yang mereka takut. Jadi mereka isolasi sendiri lah, ya, minum-minum obat sendiri. Ya, terima kasih. Makasih. Oke, kita akan doakan keluarga Yance Soputan. Baiklah kalau sudah tidak ada lagi, kita mengundang lagi kembali Pendeta Muda Tulus Nenggolan untuk mendoakan. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini ya Tuhan kami kembali menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Mengucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Ya Tuhan, ini semua karena Engkau adalah yang Maha Kasih. Ya Engkau adalah Maha Pengampun sehingga Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Sehingga kami dapat merasakan nafas yang begitu baik yang Kau berikan dengan begitu baiknya ya Tuhan Kau berikan dengan free dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun masih dapat bertemu, bisa mempelajari firman Tuhan. Dan biarlah ini semua dapat menjadi kekuatan bagi kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi di masa depan kami ya Tuhan. Tapi kami tahu siapa yang kami pegang, yaitu Allah kami. Engkau yang Allah yang baik yang akan selalu menuntun kami, menjaga kami. Sebagaimana Engkau telah menuntun para umat Tuhan sebelumnya. Engkau juga akan menuntun kami semua untuk berjalan bersama dan Engkau memimpin kami di depan kami. Dan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu yang begitu baik yang kami dapatkan dari firman Tuhan yang baru kami pelajari. Itulah kekuatan kami untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan dan selalu setia dan mengasihi Engkau ya Tuhan karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Bapa Surgawi, sebelumnya hamba-Mu yang menyampaikan segala permohonan kami. Terlebih dahulu Engkau mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami dapat layak menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Khususnya pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Pendeta Alex Rantu Senior berserta dengan keluarga. Biarlah Engkau selalu memberkati dia. Engkau berikan dia kesehatan dari surga, kekuatan dari surga, sehingga dia dapat terus menjadi suri teladan dan saksi-saksi setia-Mu ya Tuhan bagi umat-umat Tuhan. Muatkan kami, sehingga kami terus dapat melayani Tuhan, dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kesaksian yang dikuatkan oleh Pendeta Alex Lantung dan beserta dengan keluarga. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Kasal ya Tuhan. Biarlah Engkau juga berikan kesehatan, kekuatan dari surga sehingga dia pun dapat terus menjadi saksi-saksi setia Tuhan bagi umat-umat Tuhan, menguatkan umat-umat Tuhan dimanapun dia berada ya Tuhan.
Hamba-Mu juga berdoa untuk pendeta John Madelu, ya Tuhan, beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau juga memberkati dia dengan kesehatan dan kekuatan dari surga, sehingga dia pun dapat terus melayani Tuhan. Jadi gembala Tuhan, utusan Tuhan dimanapun dia memimpin, ya Tuhan, biarlah dia dapat terus menggembalakan umat-umat Tuhan, mendorong umat Tuhan untuk melayani Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa khususnya untuk pendeta Stephen Rantung, ya Tuhan, gembala jemaat kami, ya Tuhan, biar Engkau juga beserta dengan keluarga yang Kau berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan di surga. Engkau berikan mereka hikmat bijaksanaan di surga, sehingga pendeta Stephen Rantung dapat mendorong kami terus melayani Tuhan. Pada saat ini, ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, ya Tuhan, untuk sahabat-sahabat kami yang sakit, yaitu Alden Sohotang, Ronald Walean, Lili Rumagit Price, keluarga Soputan, Yance Soputan, dan juga Freddy Kumalik, ya Tuhan, biarlah Engkau merawat mereka, ya Tuhan. Kau berikan yang terbaik bagi mereka, ya Tuhan. Kau sembuhkan, berikan kesehatan dari sempurna dari surga. Pada saat ini, ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka. Engkau berikan penghiburan. Keluarga Lukas yang sedang berduka, keluarga pendeta Lukas yang sedang berduka, dan keluarga dari ipar dari Om James Masi yang sedang berduka, yang pada saat ini Engkau telah izinkan Tante Evi Sofia untuk beristirahat. Biarlah Engkau berikan penghiburan yang berasal dari surga. Engkau berikan kekuatan kepada mereka, ya Tuhan, sehingga mereka pun dapat terus diingatkan suatu saat nanti kami dapat bertemu kembali, bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu saja, ya Tuhan. Pada saat ini, ya Tuhan, hamba-Mu juga mendoakan sahabat-sahabat kami yang melayangkan silent request-nya, ya Tuhan. Tante Eli Cari, Tante Ike, dan juga kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk silent request yang disampaikan Opa Oma Lalaki, ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka sampaikan mohonkan dalam hati mereka pada saat hamba-Mu berdoa. Engkau juga mendengarnya dan Kau jawab berdasarkan kasih-Mu saja, ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, ya Tuhan, untuk keadaan Indonesia pada saat ini. Umat-umat Tuhan yang berada di Indonesia, yang kondisinya semakin hari semakin tidak baik kabarnya, ya Tuhan. Namun kami tahu, ya Tuhan, sebagaimana firman Tuhan sudah nyatakan, di mana kami berada jika kami memegang tangan-Mu, ya Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Engkau, ya Tuhan, Engkau akan melindungi kami, memberikan yang terbaik, dan keputusan-Mu adalah keputusan yang terbaik bagi kami semua. Karena itu, ya Tuhan, biarlah ajari kami untuk selalu setia kepada-Mu, bersandar kepada-Mu saja, ya Tuhan. Pada saat ini, ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk adik kami Joel Masih yang berulang tahun. Biarlah Engkau, setelah Engkau tambahkan umurnya 1 tahun, Engkau tambahkan juga kepadanya juga hikmat kebijaksanaan di surga, sehingga dia dalam segala rencana masa depannya, ya Tuhan, biarlah dia dapat menyerahkan hidupnya dalam tangan-Mu saja, sehingga dia dapat merasakan pegangan tangan-Mu, menuntun dia, memberikan yang terbaik dalam hidupnya, sehingga dia pun dapat merancang semuanya sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah ini semua jadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk semuanya umat-umat Tuhan yang telah hadir dalam acara Zoom dan live stream ini, ya Tuhan. Biarlah apa yang terjadi dalam kehidupan kami semuanya, ya Tuhan, kami serahkan kepada-Mu, dan kami yakin Engkau akan memberikan kekuatan, kesehatan yang berhasil dari surga. Itulah menjadi jaminan bagi kami untuk selalu merasakan kasih pegangan tangan-Mu, ya Tuhan, dalam hidup kami. Karena itu, ya Tuhan, biarlah Engkau dengar doa kami, karena doa ini kami alaskan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus akan dosa kami. Amin. Terima kasih untuk doa tersebut. Baiklah, rangkaian acara kita pada sore hari ini sudah selesai. Kami ucapkan selamat malam dan sampai kita bertemu pada besok malam di waktu yang sama
Dan Pendeta Rantung akan melanjutkan pembahasan sekolah sahabat kita pada minggu yang indah ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan memberkati kita semua.